Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nadiatul Hamidah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar filsafat ilmu mengenai tempat bersejarah. Di sini saya mengambil tempat bersejarah yaitu Masjid Besar Tegalsari Kiai Ageng Muhammad Besari yang terletak di lokasi Jinotro, Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di Masjid Besar Tegalsari ini terdapat beberapa objek yang menarik perhatian saya, yaitu makam Kiai Ageng Muhammad Besari, Masjid Jami Tegalsari, Dalem Ageng Kiai Ageng Muhammad Besari, Menara Masjid Jami Tegalsari. Langsung saja ke objek yang pertama, yaitu Masjid Jami Tegalsari. Sejarah dari Masjid Jami Tegalsari. Masjid Jami Tegalsari merupakan pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Di wilayah itu pula didirikan pesantren Tegalsari yang amat tersohor dan mempunyai ribuan santri berasal dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Di antara santri-santri yang terkenal adalah Raden Ngabehi Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur dan tokoh pergerakan nasional HOS Cokro Aminoto. Masjid Jami Tegalsari diperkirakan dibangun sekitar pertengahan zaman ke-18 atau tahun 1724 oleh Kiai Ageng Muhammad Besari, merupakan masjid kedua. Kiai Ageng Muhammad Besari diberi tanah oleh Kiai Donopuro di sebelah timur Dusun Setono yang selanjutnya didirikan masjid dan pesantren. Pada awal mulanya ukuran masjid ini sedang relatif kecil. Konstruksi masjid diperluas lagi oleh cucu Kiai Ageng Muhammad Besari, yaitu Kiai Kasan Besari, supaya menampung banyak jamaah yang lebih banyak. Menurut masyarakat setempat, pembangunan masjid ini diwarnai dengan sedikit persoalan. Konon, tiang yang terbuat dari kayu jati tidak bisa berdiri tegak. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Kiai Kasan Besari, kayu itu pun ditampar dan anehnya tiba-tiba kayu tersebut berdiri dan akhirnya dijadikan tiang utama dari masjid tersebut. Persoalan tersebut tidak kunjung selesai. Keliru satu tiang, masjid yang berada di pojok tidak bisa ditancapkan ke tiang lain karena tiang tersebut kurang tajam. Lagi-lagi dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Kasan Besari memijat kayu tersebut hingga ujung tiang dijadikan lancip. Dan hasilnya tiang itu pun bisa ditancapkan lagi ke tiang utama tanpa menggunakan paku. Pada perkembangan, Masjid Tegalsari pernah dipugar oleh pemerintah daerah TK2 Kabupaten Ponorogo pada tahun 1976 sampai Februari 1977 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1994, 1995 sampai dengan tahun 1996, 1997 dipugar kembali oleh Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Sedangkan Pawastren melakukan pemugaran pada tahun 2010 dengan penambahan tiang dari bahan beton serta penambahan ornamen pada atap Pawastren. Lalu hakikat atau makna dari Masjid Jami Tegalsari. Makna Masjid Jami Tegalsari dapat dijelaskan melalui unsur-unsur bangunannya, yaitu 1. Mihrab masjid. Ini sebagai tempat mimbar untuk berkhutbah, tertulis angka tahun 1700 atau tahun pembuatannya dan ukiran-ukiran daun. Bahwa mimbar memiliki makna yang berarti kursi atau singgasana, melambangkan sebuah kehormatan khatib dalam menyampaikan khutbah. Mimbar ini melambangkan kesuburan, ketentraman, dan kejayaan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, ruang tamu masjid. Terdapat tiang berjumlah 36 yang jika ditambahkan 3 ditambah 6 sama dengan 9, mempunyai filosofi Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Yang ketiga, serambi masjid. Disangga 12 tiang yang berjajar 6 tiang kiri dan kanan mengandung makna, yaitu rukun iman dalam Islam berjumlah 6. Yang keempat, batu bancik, merupakan batu pijakan kali yang terletak di depan masjid dan posisinya terbalik, mengandung makna masyarakat yang menganut ajaran Hindu di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Seiring berdirinya masjid ini sudah di bawah kendali ajaran agama Islam yang disebarkan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari.
Yang kelima, atap masjid berbentuk tumpang tiga memiliki makna yang harus dimiliki umat Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang keenam adalah gapura, sebagai tempat masuk jamaah yang terdapat tempat di depan masjid mengandung makna ampunan dosa. Manfaat atau kegunaannya: 1. Sebagai tempat ibadah umat Islam. 2. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat pengembangan kebudayaan Islam saat gedung-gedung belum didirikan. Ketiga, sebagai tempat musyawarah umat Islam untuk memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nomor 4, sebagai tempat mengaji Al-Quran atau TPA. Langsung saja, untuk objek yang kedua adalah makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Sejarah dari makam Kiai Ageng Muhammad Besari, menurut juru pemelihara makam Kiai Ageng Muhammad Besari, Bapak Budi Utomo atau Pak Tomo, beliau menjelaskan silsilah Kiai Ageng Muhammad Besari berasal dari Prabu Brawijaya II Majapahit. Beliau menurunkan kepada Raden Patah yang makamnya ada di Kompleks Masjid Agung Demak. Beliau menurunkan kepada Sultan Trenggono, diturunkan kembali ke Susuhan Praworo, Panembahan Wirasmoro, Pangeran Demang I, Pangeran Demang II yang dimakamkan di Desa Badal, Ngadiluwih, Kediri. Diturunkan kembali kepada Ki Ageng Abdul Mursyad, diturunkan kepada Kiai Anom Besari yang makamnya ada di Desa Kuncan, Kecamatan Mejayan, Madiun. Kiai Anom Besari mempunyai 3 putra, yaitu Kiai Khotib Anom, Kiai Ageng Muhammad Besari, dan Kiai Nur Sodik Al-Hafidz. Menurut cerita dulu ada Kiai Kondang, yaitu Kiai Mbah Donopuro dan Mbah Iran Sumende di Dukuh Setono, Tegalsari. Dulu mereka bertiga bersekolah di Ponorogo, yang lebih tepatnya di masjid yang dibangun oleh Kiai Donopuro, dan setelah sukses atau sudah paham tentang agama, mereka diperintah Kiai untuk babat sendiri dan menyebarkan agama Islam di timur sungai yang dinamakan Desa Tegalsari. Dulu belum ada penghuninya, masih berbentuk hutan atau istilah orang Jawa masih Tegalan. Setelah itu Kiai Ageng Muhammad Besari babat di timur sungai Tegalsari dan sampai sekarang. Adapun wafatnya Kiai Ageng Muhammad Besari, beliau wafat pada tahun 1747 serta dimakamkan tepat di belakang Masjid Jami Tegalsari yang berdampingan dengan istrinya yang wafat pada tahun 1773. Di barat makam beliau terdapat 2 makam, yaitu makam cucu Kiai Ageng Muhammad Besari yang bernama Kiai Kasan Besari berdampingan dengan istrinya. Kiai Muhammad Besari memiliki 9 putra. Yang dimakamkan di Tegalsari ada 6, di Coper ada 1, di Madiun ada 1, dan di Malaysia ada 1. Hakikat atau makna dari makam Kiai Ageng Muhammad Besari: makna di dalam batu nisan terpasang 2 papan yang ditulis Jawa kuno. Juru pemelihara makam mengatakan bahwa pesantren Tegalsari telah mengalami masa keemasan berkat kebijaksanaan, karisma, dan keterampilan para kiai yang merawatnya, termasuk Kiai Ageng Muhammad Besari. Manfaat atau kegunaannya: manfaat serta kegunaan dari makam ini adalah: 1. Wisata religi bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar, sehingga para pedagang di daerah tersebut mendapat rezeki yang barokah. Yang kedua, menurut keyakinan mereka, makam ini memiliki kekeramatan sendiri, khususnya bagi para pejabat dan priai, yaitu apabila mereka menemui kesulitan saat menjalankan tugas kenegaraan dan terancam kekuasaannya, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ritual atau mengunjungi makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Niscaya akan segera datang pertolongan dan keadaan perlahan membaik. Yang ketiga adalah istighosah para santri atau pelajar dari luar daerah. Untuk objek yang ketiga adalah Dalem Ageng Kiai Ageng Muhammad Besari. Sejarah dari Dalem Ageng Kiai Ageng Muhammad Besari. Dalem Ageng ini merupakan babat pertama Tegalsari, adalah bangunan kuno yang sudah berumur sekitar 400 tahunan. Dalem Ageng ini dibangun oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Beliau merupakan aulia atau kiai keturunan dari Caruban. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Beliau bertiga pada saat itu menyantri di Ponorogo, yang lebih tepatnya di masjid yang dibangun Kiai Donopuro.
Setelah mendapatkan ilmu tentang agama, beliau disuruh menyebarkan agama Islam di sebelah timur Sungai Tegalsari. Akhirnya Dalem Ageng dibangun. Pada saat itu bersamaan dibangunnya Masjid Tegalsari yang pertama pada tahun 1669. Hakikat atau makna dari Dalem Ageng, makna yang terkandung di dalam Dalem Ageng yaitu pada bucu, yang memiliki makna jika semakin lancip ke atas itu menunjukkan bahwa kita hanya satu tujuan pada Yang Maha Kuasa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Bucu ada dua yang terdapat di belakang pendopo. Dalem Ageng ini menghadap ke selatan karena agar tidak menyingkur masjid dan tidak membelakangi masjid. Manfaat atau kegunaan yang pertama adalah pada zaman dahulu Dalem Ageng digunakan untuk pertemuan-pertemuan masyarakat desa Adiwiyata. Yang kedua, sekarang sebagai acuan peninggalan-peninggalan sejarah. Yang ketiga, dijadikan tempat simaan Al-Quran. Yang keempat, tempat tinggal Kiai Ageng Muhammad Besari. Langsung saja ke objek yang terakhir, yaitu Menara Masjid Jami. Sejarah dari Menara Masjid Jami ini, menara yang terdapat di samping Masjid Jami dibangun dan selesai pada tahun 2015 sampai 2016 dengan ketinggian 27 meter. Bapak Kunto Pramono menjelaskan bahwa beliau membangun menara tersebut dibangun model kolaborasi antara Brawijaya dengan Wali Songo. Dibangun karena ada suatu hubungan keluarga jika dilihat dari silsilah dari bapak yaitu adalah masih dari kerajaan Kediri, sedangkan dari ibu itu masih dari Wali Songo sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau membangun menara dengan ketinggian 27 meter yang mengandung filosofi yaitu jika ditambahkan 2 ditambah 7 akan menghasilkan 9 yang identik dengan Wali Songo. Adapun hakikat atau makna dari menara tersebut adalah makna yang terdapat pada menara ini adalah ada pada pintu dengan nama yang berbeda yaitu 1. Dwara Atma, 2. Dwara Paratra, 3. Dwara Bawana, 4. Dwara Parastra. Menurut Bapak Kunto, dari keempat pintu tersebut mengandung makna bahwa manusia mulai sejak dalam kandungan sampai akan menuju ke akhirat ada 4 tahapan. Manfaat atau kegunaan. Manfaat serta kegunaan dari menara di samping Masjid Jami adalah 1. Untuk pemanggilan azan pada waktu sholat. 2. Menjadi wisata religi bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Kesimpulan, Masjid Jami Tegalsari diperkirakan dibangun sekitar pertengahan zaman ke-18 atau tahun 1724 oleh Kiai Ageng Muhammad Besari, merupakan masjid kedua. Kiai Ageng Muhammad Besari diberi tanah oleh Kiai Donopuro di sebelah timur Dusun Setono, yang selanjutnya didirikan masjid dan pesantren. Di dekat Masjid Jami terdapat beberapa bangunan-bangunan peninggalan sejarah dari Kiai Ageng Muhammad Besari, seperti makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Beliau wafat pada tahun 1747 dan dimakamkan di belakang masjid. Dalem Ageng merupakan tempat tinggal Kiai Ageng Muhammad Besari. Menara Masjid Jami yang dibangun dengan ketinggian 27 meter. Dan dari semua bangunan tersebut sudah memiliki sejarah, makna, dan kegunaan masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.